Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazafani. Di sini saya akan menganalisis kasus Mbak Ana. Nah, studi kasusnya ini saya akan bacakan terlebih dahulu. Ana adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan pekerjaan. Dia merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan sering merasa ragu dengan pilihannya dalam karir. Ana telah menjalin sesi konseling selama 3 bulan, tetapi merasa seolah-olah tidak ada kemajuan signifikan. Dia juga mulai merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan ingin berbicara lebih dalam tentang masalahnya tersebut, tetapi merasa khawatir akan mengganggu fokus konseling pada masalah pekerjaan. Nah, di sini saya akan mengaitkannya dengan karakteristik keterampilan komunikasi konseling. Nah, di sini karakteristik keterampilan komunikasi konseling itu ada 7. Yang pertama itu konsisten, logis, dan praktis. Nah, analisisnya ini, konselor perlu menjaga pada masalah yang dihadapi Ana, tetapi juga harus mampu mengaitkan dengan isu-isu yang relevan. Nah, solusinya, konselor dapat memulai setiap sesi dengan merangkum yang telah dibahas sebelumnya dan menanyakan kepada Ana, saya ingin kita fokus pada perasaan Mbak Ana di tempat kerja. Namun, saya juga merasa penting bagaimana hubungan pribadi Mbak Ana mungkin mempengaruhi perasaan tersebut. Apa pendapat Mbak Ana? Nah, kemudian itu yang kedua itu percaya diri atau confident. Nah, analisisnya ini, kepercayaan diri konselor dalam memberikan umpan balik sangat penting. Jika konselor tampak ragu atau tidak percaya diri, Ana mungkin merasa tidak didukung. Kemudian solusinya itu, konselor dapat memperkuat kepercayaan diri dengan menggunakan pertanyaan yang sangat tegas seperti, saya yakin kita bisa menemukan cara untuk membantu Mbak Ana merasa lebih baik di tempat kerja. Mari kita coba untuk menggali lebih dalam tentang apa yang membuat Mbak Ana merasa tidak dihargai. Kemudian yang ketiga ini ada inisiatif. Nah, analisisnya itu, konselor harus mampu mengambil langkah proaktif untuk menggali lebih dalam tentang masalah yang dihadapi Mbak Ana, terutama jika Mbak Ana ini tampak enggan atau tidak mau untuk membicarakannya. Nah, solusinya itu, konselor dapat mengajukan pertanyaan terbuka seperti sebelum kita melanjutkan, saya ingin tahu terlebih dahulu apakah ada aspek lain dalam hidup Mbak Ana yang mungkin memengaruhi perasaan Mbak Ana saat ini. Mungkin ada hal yang belum sempat Mbak Ana bicarakan. Kemudian yang keempat itu ada tangguh. Nah, analisisnya itu, ketahanan emosional konselor sangat penting ketika Mbak Ana mengalami kesulitan. Konselor harus mampu tetap tenang dan memberikan dukungan yang stabil. Solusinya, konselor dapat menggunakan teknik relaksasi atau pernapasan untuk menjaga ketegangan saat Ana berbicara tentang masalahnya. Misalnya, konselor bisa berkata, saya melihat Mbak Ana terlihat tampak sangat emosional ketika membicarakan pekerjaan. Mari kita ambil nafas sejenak dan coba fokus pada satu perasaan yang paling mengganggu Mbak Ana saat ini. Kemudian lanjut, itu orientasi terhadap perubahan. Nah, analisisnya ini, konselor harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi dalam perasaan atau kebutuhan Mbak Ana selama sesi konseling. Nah, solusinya, konselor dapat mengajak Ana untuk mengeksplorasi perubahan yang terjadi dalam kehidupannya dengan bertanya, jika Mbak Ana merasa bahwa ada hal lain yang lebih mendesak untuk dibahas, saya sangat terbuka untuk itu. Apa yang menurut Mbak Ana paling penting untuk kita diskusikan pada saat ini? Lanjut, yang keenam itu ada self-respect atau menghargai diri sendiri. Nah, analisisnya ini, konselor harus menekankan pentingnya harga diri dalam proses konseling. Jika Mbak Ana merasa rendah diri, konselor harus mampu membantu membangkitkan rasa percaya dirinya. Nah, solusinya itu, konselor dapat memberikan pujian yang spesifik seperti, Mbak Ana, saya ingin Mbak Ana merenungkan tentang apa yang Mbak Ana hargai dalam diri Mbak Ana, apa yang membuat Mbak Ana merasa bangga, dan bagaimana hal itu berhubungan dengan situasi Mbak Ana saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu respect for others
atau menghargai orang lain. Nah, analisisnya itu konselor harus menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap perasaan dan pengalaman Mbak Ana. Ini penting untuk menciptakan hubungan yang saling percaya. Nah, solusinya itu konselor dapat mengulangi pertanyaan Ana untuk menunjukkan bahwa dia ini didengar. Misalnya, saya menghargai bahwa Mbak Ana berbagi perasaan ini dengan saya, sebenarnya itu tidak ada salahnya. Mbak Ana merasa seperti ini dan saya di sini untuk mendengarkan semua yang ingin Mbak Ana katakan. Oke, sekian penjelasan terkait karakteristik keterampilan komunikasi konseling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.